Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hirup perdebatan dan aksi jalanan terjadi lagi karena Omnibus Law yang memantik polemik berapi. Proses penyusunan yang istimewa kecepatannya menghidupkan curiga dari berbagai elemen warga. Apalagi fase-fase akhir menuju pengesahan dilakukan ketika pandemi masih gila-gilaan. Terjadilah sengkarut informasi tentang pasal-pasal transparansi yang dikeluhkan diam-diam dijegal. Walau tak mudah menjernihkan problem Undang-Undang Cipta Kerja, mari kita tetap mendiskusikannya secara terbuka. Inilah Mata Najwa, mereka-reka Cipta Kerja. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Iya, 1 menit. Partai Golkar menyatakan setuju terhadap hasil pembicaraan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Undang-Undang 13 saja sangat lemah persoalan pengawasan dan penegakan hukum. Mayoritas banyak terjadi pelanggaran, dibiarkan saja. Itu yang sebenarnya dihendaki oleh rakyat. Perdebatan hingga aksi turun ke jalan mewarnai penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI 2 hari lalu. Publik bertanya-tanya, ada apa di balik proses kilat pengesahan Omnibus Law ini dan apa dampaknya? Malam ini Mata Najwa akan membahasnya dan sudah bergabung lewat video call Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Adgas, bergabung juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Malam. Saya juga telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, Ekonom Faisal Basri dan anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS Ledia Hanifah. Selamat malam. Selamat malam, Nana. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Ada banyak hal yang ingin saya bahas malam ini dan memang sengaja mengundang 3 lawan 3 karena saya tahu yang 3 tentunya pro atau yang terlibat langsung dalam undang-undang ini dan yang 3 yang kerap kali menyuarakan penolakannya. Saya ingin mulai membahas sebelum masuk substansi. Saya ingin membahas soal proses, prosedur, awal mula, bagaimana kemudian undang-undang ini disorot publik. Saya ingin ke Bu Lydia, yang jelas dinilai tidak terbuka, cepat, kilat, dadakan. Anda kan mengalami dan mengamati dari dekat langsung, terlibat langsung. Apakah penilaian itu tepat? Ya, pada beberapa hal memang betul, sangat cepat. Karena juga kalau menurut kami ada beberapa hal yang masih kurang untuk dipenuhi, yaitu mengambil masukan-masukan dari masyarakat secara umum, pakar, dan lain sebagainya. Sudah dilakukan, tetapi masih kurang banyak karena itu yang sangat penting ya, krusial. Karenanya ketika di masa reses lalu kami tidak ikut pembahasan Omnibus Law ini karena kami ingin mengambil banyak masukan dari masyarakat, dalam hal ini konstituen kami, karena memang kan reses tujuannya adalah tugasnya adalah untuk mengambil aspirasi dari masyarakat secara umum. Jadi ini persoalan yang sangat penting karena memang kemudian mengelola 79 undang-undang ini gak gampang Mbak Nana, karena ada banyak hal ya yang harus terkait satu sama lain, terkait dengan sinergi dan lain sebagainya. Menjadi kesulitan yang besar nanti buat kita semua karena misalnya kita di dalam rapat pembahasan tingkat 1 pengambilan keputusan juga belum menerima draft bersihnya pada saat sebelum membuat pandangan ini fraksi. Okay. Jadi saya khawatir sebenarnya hoax itu yang ada banyak sekarang ini lebih karena memang nggak pada megang draftnya itu gitu. Anda sampai sekarang belum pegang draftnya juga, Bu? Saya sampai tadi siang sudah minta, tapi belum dapat. Bahkan anggota DPR, anggota Balik belum dapat draftnya? Karena katanya masih diatur, dirapikan dalam hal-hal yang teknisnya, beberapa hal yang teknis yang belum. Baik, karena kami juga meminta dan belum dapat. Tadinya saya pikir, wah mungkin karena media belum dapat, tapi kalau bahkan anggota Baliknya sendiri juga belum dapat, maka itu perlu dijawab nanti. Tapi sebelum dijawab oleh Ketua Balik, saya ingin ke Bang Haris Azhar. Bang Haris, Anda menyebut Undang-Undang Cipta Kerja kecurangan legislatif.
Kenapa Anda sampai memakai kata itu, kecurangan legislatif? Ya, itu sebetulnya ini fraud legislation process. Jadi kecurangan proses legislasi. Kenapa sejak awal tidak memenuhi prinsip-prinsip tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan? Kita punya aturan hukum, aturan main soal itu. Salah satunya soal harus berkonsultasi, naskah akademiknya harus ada, mengukur problem sosiologis, lalu mengukur nilai yang harus digali, dan itu harus turun ke masyarakat, dan itu harus ketemu dengan para ahli, dan itu harus mengumbar, harus royal, harus membagi-bagikan naskahnya, idenya, mengambil dari masyarakat. Yang terjadi adalah sampai beberapa bulan yang lalu, sejak mulai diluncurkan ide bahwa akan ada omnibus law, yang muncul adalah ketertutupan. Bahkan kami dapat informasi dari dalam tim pemerintah, itu jika mereka membagi-bagikan draft, itu mereka justru yang dikejar-kejar atau dapat peringatan keras atau bahkan dapat hukuman di dalam pemerintahan atau dalam satgasnya di RUU Omnibus Law ini. Okay. Jadi artinya, kalau hari ini orang masih belum tahu draft yang mana yang harus dibaca, ya karena memang dari awal ini sudah cacat, sudah bermasalah, gitu. Nah itu menunjukkan bahwa pembahasan undang-undang ini mengandung banyak kecurangan, ketidakjujuran, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang membahayakan buat bangsa ini ke depannya. Oke, saya ingin langsung lempar ke Ketua Balik, Bang Supratman, untuk menanggapi. Bagaimana, Bang Supratman? Silakan. Pertama, saya tidak ingin mencampuri urusan penyusunan undang-undang, karena ini adalah inisiatif pemerintah. Jadi itu wilayahnya domain pemerintah untuk menjelaskan itu. Kami di Badan Legislasi di tingkat panja itu terkait dengan pembahasan. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah dengan berani mengambil sebuah metode atau yang kita kenal dengan Omnibus Law dalam rangka mengharmonisasi dan sinkronisasi terhadap keseluruhan regulasi kita yang memang di berbagai macam produk undang-undang di sektor-sektor KL itu saling tumpang tindih. Dan ini adalah sebuah pengakuan yang jujur dari negara bahwa selama ini proses legislasi kita dari tahap perencanaan itu hanya kurang lebih kita berpikir sektoral. Oke. Oleh karena itu momentum ini saya apresiasi. Bahkan saya mengajak kepada Presiden Jokowi untuk memulai, bahkan saya sudah sampaikan ke Menkumham bersama dengan Badan Legislasi untuk kita menginisiasi omnibus berikutnya. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengkarut perencanaan politik hukum nasional kita dalam berbagai sektor yang saling bertimbangan. Ya, Anda bahkan merasa puas dan mengusulkan agar ada omnibus law yang lain. Tetapi bagaimana? Saya belum bicara substansi, Mbak Nana. Ya. Saya nggak bicara substansi, tapi saya harus patut memberi apresiasi di tahap itu. Bang Supratman, bagaimana dengan kritikan-kritikan yang tadi didengarkan, bahkan menuduh, bahkan ada tudingan ini ada kecurangan legislatif, prosesnya tidak terbuka, kilat, bahkan sampai sekarang draft yang sudah disahkan di sidang pun belum dipegang oleh anggota Balik sendiri. Mbak Nana, saya bersyukur malam ini karena yang dihadirkan itu Mbak Lydia. Kenapa? Karena kalau anggota DPR yang lain yang tidak ikut serta dalam pembahasan, itu justru akan fraud hasilnya. Jadi mudah kami saling mengkonfirmasi. Jangan lupa, saya sebagai Ketua Panja bahkan mempercayakan kepada Mbak Lydia bersama dengan Pak Andreas untuk secara dengan teliti betul, karena saya tahu Mbak Lydia itu orangnya detil. Jangan sampai ada penyelundupan pasal ataupun penyelundupan norma. Bahkan di awal di tim kecil yang kami bentuk di tim perumus, bahkan saya meminta khusus kepada Mbak Lydia. Mbak Lydia, bantu saya, kritisi, tolong catatan-catatan yang selama ini kita putuskan di tingkat panja, jangan sampai terlewatkan. Itu satu ya. Baik, artinya ditahan dulu saya selaku Ketua Bang Supratman, mohon ditahan dulu supaya bisa langsung ditanggapi. Silakan Mbak Lydia.
Ya betul, terima kasih kepercayaan yang sudah diberikan sama Pak Ketua. Karena memang pada dasarnya kita juga melakukan pengecekan, cuma memang karena keterbatasan nggak memungkinkan dalam tim perumus itu melakukan penyisiran ya, karena ada banyak sekali undang-undang yang ada di sana, maka menyebabkan memang pasti masih ada kelolosan dan kita bisa bayangkan, maka itu jadi pada saat pembicaraan tingkat 1, saya mengawali sebelum pandangan mini fraksi mengawali bahwa lazimnya memang seharusnya draft itu sudah diberikan dulu. Meskipun diamanahkan kepada 2 orang, nggak akan bisa selesai. Karena ini sebetulnya harusnya dilakukan oleh banyak orang karena mengandung banyak sektor undang-undang itu sendiri. Karenanya memang menurut saya ini jadi bagian pelajaran juga sih buat kita Pak Ketua, karena bab-bab teknis gini dikhawatirkan, saya tidak membicarakan bahwa nanti ada yang hilang atau tidak. Tapi bahkan untuk melakukan sinergi satu dengan yang lainnya, itu kerumitan yang tersendiri ketika kemudian kita bicara soal omnibus, apapun juga itu memang itu jadi satu PR besar ya. Artinya baik, terkonfirmasi ya Mbak Nana ya, terkonfirmasi ya begitu kami. Kita akan lanjutkan sesudah pariwara setelah ini karena kemudian menjadi menarik. Kalau tadi bahkan yang Anda tugaskan begitu untuk merumuskan saja mengatakan waktunya terlalu mepet untuk merumuskan dan untuk mensinkronisasi berbagai pasal yang jumlahnya luar biasa banyak itu. Bagaimana kita bisa tahu kualitasnya akan sesuai? Setelah pariwara, tetap di sini.